kelompok yang 3 tadi itu. Jadi tidak semuanya. Makanya kadang ada orang bertanya, ini kenapa Ustadz tapi kok seperti itu? Ini hafal Al-Quran tapi kok seperti itu? Makanya sekarang kan udah belajar kita. Jadi tidak semua orang yang ahli Quran itu orang yang betul-betul diridhai oleh Allah. Jadi ada 3 tingkatan. Itu di dalam Al-Quranul Karim. Terus fadilahnya yang lain membaca Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Saya bilang ahli Al-Quran itu orang yang sering dengan Al-Quran. Bisa jadi dia hafal Al-Quran, atau dia sering membaca Al-Quran juga ahli Al-Quran, atau dia membantu orang lain belajar mengajar Al-Quran. Itu juga ahli Al-Quran. Dari dalam salah satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada para sahabat. Ini sangat penting juga, perlu kita renungi juga setiap harinya, perlu diingat juga. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia itu. Allah punya keluarga. Nah, ketika Rasulullah bilang di muka bumi manusia itu ada di antara manusia itu keluarganya Allah. Jadi sahabat tertarik ketika Rasulullah bilang ada keluarganya Allah di muka bumi. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu keluarganya Allah? Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah manhum, siapa mereka itu yang menjadi keluarganya Allah? Kok bagus banget dia menjadi keluarganya Allah? Kata para sahabat. Terus dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qalahum ahlul Qur'ani, ahlullah wa khassatuh, katanya. Ketika para sahabat bertanya, siapa itu keluarganya Allah di muka bumi di antara manusia? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang ahli Al-Quran. Ahlullah, dialah keluarganya Allah. Orang yang ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah, kata Rasulullah. Dan juga wa khassatuh, tidak cukup keluarganya Allah saja orang itu, namun juga mereka adalah hamba istimewanya, hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu hadis. Ada banyak sekali hadis yang menerangkan tentang keutamaan beruntungnya orang yang ahli Al-Quran. Apalagi coba sekarang kita jalan-jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat apa? Membuat bumi, manusia, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, di antara para malaikat ada yang paling mulia. Dialah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril Allah kasih Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Terus lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran, kitab Allah ini kepada Nabi Muhammad, enggak kepada nabi yang lain. Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, dikasih Al-Quran. Kemudian kitab Al-Quran ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad menjadi umat paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Nah, di antara umatnya Rasulullah juga, orang yang ahli Al-Quran itu juga orang yang paling mulia, orang yang paling bagus. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, katanya. Artena
orang saya paling pecek di antara kalian wahai umatku, pun Kanjeng Nabi, adalah orang saya belajar kelaban orang saya ngajar Al-Qur'an. Diulangi lagi, pun Kanjeng Nabi, orang paling bagus di antara kalian wahai umatku adalah orang yang belajar dan orang yang belajar. Dilanjutkan lagi, itu orangnya berarti kalau Al-Quran dia ya itu Allah bilangkan. Terus perbuatan ibadah umatnya Rasulullah yang paling mulia apa? Rasulullah menjelaskan juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku paling berfadilah adalah tilawah Quran. Belajar membaca Al-Quran. Jadi manusianya mulia, pekerjaannya juga bisa mulia dengan Al-Quran. Sebenarnya ini tidak sangat banyak sekali kalau kita sebutkan satu-satu. Intinya mari kita sering-sering membaca Al-Quran, di rumahnya juga sama tim istiqomahkan. Atau misalnya pernah seperti ini. Napiin punya kacau, Kalau mau membaguskan daerah suatu bangsa atau membaguskan suatu bangsa, memakmurkan suatu bangsa, itu bukan dengan cara menghilangkan orang-orang pemaksiatnya, bukan dengan cara menghabiskan orang-orang buruknya, bukan. Kalau mau menghidupkan bangsa, memakmurkan bangsa, itu dengan cara mentarbiyahkan anak-anak mudahnya, mentarbiyahkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi carana ma bener bangsa, ma bener disagelem bisa jadi ento bukan dengan cara coba-coba orang setak gege eglem, atau dengan cara maburu maelang orang se tak gege seperti eglem, bukan seperti itu. Caranya memakmurkan suatu bangsa atau suatu desa adalah dengan cara mengajarkan anak-anak mudahnya dengan ajaran agama Islam. Terus lagi, maksudnya bulan toh oleh kita jangan diri kita sendiri yang hanya rajin membaca Al-Quran, tapi juga diajak keluarga kita. Mungkin yang sudah beristri diajak istrinya, atau yang punya diajak anak-anaknya atau cucu-cucunya. Karena Bapak Ibu sekalian, itu juga nanti kembalinya ke kita juga. Kalau di akhirat ada suatu kisah di dalam kitab itu, ada seorang ulama yang bermimpi di alam kubur itu banyak sekali orang yang sudah meninggal itu berebutan pahala. Jadi pahala itu berbentuk sesuatu yang menyenangkan. Mungkin di dalam dunia kita seperti uang, bisa dikatakan seperti itu, atau makanan. Intinya orang yang di alam kubur itu sangat lari berebutan pahala. Itu pahala adalah doa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup, jami'il muslimin wal muslimat. Nah, kita biasanya pakai doa seperti itu. Kalau kita mau bacain Yasin atau tahlilan dan lain sebagainya, itu biasanya kan untuk juga kepada orang-orang
yang sudah meninggal, siapapun mereka. Orang yang sudah meninggal, muslim dan muslimat. Nah, karena doa itu mereka dapat juga kiriman. Seperti itu. Namun, kata ulama itu, ada satu orang yang duduk tenang, tidak mau berebutan. Bahkan dia nggak mau ngambil. Ketika disamperin sama ulama yang bermimpi itu, wahai Bapak, kenapa engkau tidak mau berebut pahala itu? Seperti yang lainnya. Kenapa engkau sangat tenang duduk di sini? Katanya Pak Tua itu, saya lebih banyak daripada mereka. Pahala saya lebih banyak. Kiriman doa saya itu lebih banyak. Jadi saya nggak butuh itu yang sedikit mereka rebutkan. Jadi saya lebih banyak. Dan karena saya punya anak yang masih hidup di pinggir pasar, di depan pasar, di pinggir jalan ya, dekat pasar di pinggir jalan itu ada anak saya laki-laki setiap hari ngirim hadiah Al-Quran. Jadi anaknya itu membaca Al-Quran, anaknya yang masih hidup sering membaca Al-Quran. Satu hari walaupun tidak banyak, intinya tiap hari dia membaca Al-Quran yang dikirimkan, hadiahkan untuk ayahnya yang sudah meninggal. Nah, kemudian kata bapak yang tua itu, jadi dia tidak mau lagi pahala yang lain. Jadi cukup dengan punya anaknya. Kemudian si bapak tua itu yang meninggal bilang anaknya itu anak laki-laki, ciri-cirinya seperti ini, tinggalnya di pinggir jalan daerah ini. Kemudian ulama tersebut bangun dari tidurnya, besoknya dicari. Ada daerah yang disebut orang yang tadi, yang di dalam kubur, dicari daerahnya, ada daerahnya. Nama desanya ada. Setelah itu dilihat, ternyata memang di situ ada anak muda yang sedang jualan. Dia jualan sambil membaca Al-Quran juga ternyata. Nah, dilihat pas ditanyain, anak muda, kenapa kamu baca Al-Quran? Ini saya hadiahkan bacaan Al-Quran ini kepada ayah saya yang sedang meninggal. Nah, singkat cerita, itu ceritanya panjang. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, ulama tersebut bermimpi lagi. Ternyata ulama tersebut bermimpi, orang tua yang tadi duduk-duduk, yang dulunya duduk-duduk, tidak menunggu pahala kiriman doa dari yang lain. Sekarang dia berebut-rebut juga. Seperti orang-orang lain. Jadi nyari pahala ke sana ke sini di alam kubur. Ketika ditanyain sama ulama, wahai bapak tua, kenapa kamu sekarang kok mencari pahala juga? Biasanya kamu kan duduk tenang. Katanya Pak tua itu, iya, dulu saya punya anak yang terus membacakan Al-Quran, dihadiahkan kepada saya. Karena itu saya banyak pahalanya. Karena itu saya menjadi tenang. Sekarang anak saya udah meninggal. Anak saya meninggal juga. Jadi saya tidak punya orang yang mendoakan saya lagi. Karena itu saya juga berebut pahala dari kiriman doa orang yang di muka bumi.